Namaku Arini, seorang perempuan yang dulu pernah dianggap banyak orang sebagai sosok yang nyaris sempurna. Aku lahir dari keluarga sederhana, tapi aku selalu berusaha keras untuk mengubah nasibku. Belajar tanpa henti, bekerja siang malam, dan pada akhirnya aku bisa lulus dari universitas ternama dengan predikat lulusan terbaik. Saat itu, semua orang memujiku, bahkan dosen-dosenku mengatakan aku akan menjadi pemimpin hebat di masa depan. Aku ingat betul ketika pertama kali masuk ke sebuah perusahaan besar, salah satu yang paling bergengsi di kota ini. Aku memulai dari bawah, bekerja dengan penuh dedikasi, dan dalam waktu singkat aku sudah dipercaya menduduki posisi penting. Jabatan yang oleh banyak orang lain mungkin butuh waktu belasan tahun untuk mencapainya, berhasil kucapai dalam waktu singkat. Hidupku kala itu penuh dengan pujian, rasa hormat, dan kebanggaan. Namun, semua itu berubah ketika aku menikah dengan Reza. Lelaki yang awalnya kukira akan menjadi pendamping hidup terbaikku. Dia bukan lelaki sembarangan, tampan, cerdas, dan cukup mapan. Kami bertemu di salah satu acara kantor, dia menatapku dengan mata yang penuh kekaguman, dan sejak saat itu kami dekat. Reza tahu betapa sibuknya aku kala itu, bagaimana aku menghabiskan waktuku untuk pekerjaan, rapat, proyek, dan penelitian. Tapi justru karena itu, katanya, ia semakin bangga padaku. Aku jatuh cinta pada caranya memperlakukanku dulu. Penuh perhatian, selalu mendukung, dan membuatku percaya bahwa bersamanya aku akan bahagia. Kami menikah dalam sebuah pesta sederhana namun penuh kehangatan. Aku merasa hidupku lengkap, pekerjaan gemilang, keluarga yang kuimpikan, dan cinta dari seorang lelaki yang katanya akan selalu ada untukku. Tapi, semua cerita indah itu berubah setelah aku mengambil keputusan besar, melepaskan pekerjaanku. Aku masih ingat percakapan kami waktu itu. Reza bilang dia ingin segera memiliki anak, ingin aku lebih banyak di rumah, mengurusnya, menemaninya, dan membangun keluarga kecil yang bahagia. Aku pun menimbang, karena aku juga ingin menjadi seorang ibu. Bagiku, keluarga adalah segalanya. Aku yakin kamu bisa jadi ibu yang hebat, Rin, katanya waktu itu. Kamu sudah terlalu lama capek bekerja. Biarlah aku yang mencari nafkah, kamu fokus saja dengan rumah dan anak kita nanti. Kata-kata itu menempel kuat di ingatanku. Aku percaya padanya. Aku percaya kalau pengorbananku untuk meninggalkan karir yang sudah kukerjakan dengan segenap hati akan sepadan dengan kebahagiaan yang akan kudapatkan. Maka, aku pun resmi mengundurkan diri dari perusahaan tempatku bekerja. Saat aku menyerahkan surat pengunduran diri, manajerku bahkan menatapku dengan penuh penyesalan. Arini, kamu yakin? Karirmu masih panjang. Kami bahkan sudah menyiapkan posisi lebih tinggi untukmu, katanya. Aku hanya tersenyum. Saya ingin fokus pada keluarga, Bu. Anak-anak saya kelak harus merasakan kehadiran ibunya setiap hari. Itu lebih penting bagi saya. Keputusan itu tidak mudah, tapi aku melakukannya dengan hati yang ikhlas. Setelah menikah, aku melahirkan anak pertama, lalu anak kedua. Hidupku dipenuhi suara tangisan, tawa kecil, dan kehangatan rumah. Aku merasa bahagia meski lelah. Tapi, ternyata apa yang kuanggap pengorbanan mulia justru dianggap beban oleh suamiku. Awalnya Reza masih tampak bangga. Ia sering berkata kepada teman-temannya bahwa istrinya adalah lulusan universitas bergengsi. Tapi seiring berjalannya waktu, kalimat-kalimat itu menghilang. Perlahan ia mulai berubah. Ucapannya yang dulu manis kini dipenuhi sindiran. Kerjaanmu apa sih? Seharian di rumah aja, nyuapin anak, masak, cuci baju. Itu bisa dikerjain pembantu, Rin. Aku terdiam, mencoba menelan pahitnya kalimat itu. Aku tahu, mengurus rumah dan anak bukan pekerjaan ringan. Aku bangun pagi, menyiapkan sarapan, membereskan rumah, menemani anak belajar, memastikan mereka sehat, hingga larut malam aku masih terjaga. Tapi bagi Reza, semua itu tak ada nilainya. Pernah suatu malam, saat aku terlalu lelah hingga tak sempat berdandan, dia pulang kerja dan menatapku dengan wajah sinis. Lihat dirimu, Rin. Kusut, rambut acak-acakan, muka pucat. Kamu kayak orang gak terurus. Coba bandingkan dengan teman-teman kantorku, mereka tetap cantik meski sibuk kerja. Kamu,
Cuma di rumah, tapi penampilan aja gak bisa dijaga. Aku menunduk, menahan air mata. Rasanya tubuhku remuk. Aku ingin berteriak bahwa aku lelah, bahwa aku sibuk mengurus anak-anaknya, menjaga rumahnya, memasakkan makanannya. Tapi suaraku tak keluar. Hari demi hari, hinaan itu semakin sering terdengar. Kamu ini cuma beban, Rin. Kerjaanku udah berat di kantor, pulang malah harus ngurusin anak lagi. Kamu itu ngapain aja seharian? Aku nyesel kamu berhenti kerja. Kalau masih kerja, mungkin kamu bisa bantu keuangan juga, bukan cuma ngabisin uangku. Setiap kalimat itu seperti pisau yang menusuk jantungku. Penderitaanku bertambah ketika aku mulai menyadari adanya kehadiran orang ketiga dalam pernikahan kami. Seorang perempuan bernama Nadia. Dia cantik, selalu tampil menawan dengan pakaian rapi, rambut terurus, dan makeup sempurna. Aku tahu dia bekerja di salah satu perusahaan besar, Reza sering menyebut-nyebutnya. Awalnya aku hanya mendengar namanya sepintas. Tadi rapat bareng Nadia, dia pinter banget ngatur strategi. Besoknya lagi, aku makan siang bareng tim, Nadia juga ada. Lama-lama, nama itu seperti bayangan yang terus menghantui. Hingga suatu hari, Reza pulang membawa Nadia ke rumah. Katanya untuk sekadar mampir karena kebetulan lewat. Tapi aku tahu, ada sesuatu yang lebih dari itu. Tatapan mereka terlalu hangat untuk sekadar rekan kerja. Sejak saat itu, Reza semakin sering menyebut Nadia. Bahkan, dia berani membandingkanku secara langsung. Lihat Nadia, Rin. Dia itu cantik, bisa berdandan, punya pekerjaan mapan. Kalau dibandingkan dengan kamu, jauh banget. Dadaku sesak mendengarnya. Aku ingin marah, tapi lidahku keluh. Rasanya seperti ditampar berkali-kali. Tak lama kemudian, aku mulai mendengar kabar dari tetangga dan teman. Mereka bilang sering melihat Reza jalan dengan Nadia, makan malam berdua, bahkan berpegangan tangan. Aku masih berusaha menyangkal, berharap itu hanya gosip. Tapi hatiku tahu, semua itu benar. Hari-hari berikutnya semakin berat. Reza terang-terangan membawa Nadia ke hadapanku, seolah ingin menunjukkan bahwa aku bukan siapa-siapa. Aku hanya ibu rumah tangga yang dianggap tak berguna. Sementara itu, aku masih harus tersenyum di depan anak-anak, pura-pura tegar agar mereka tidak melihat ibunya hancur. Aku tetap menyiapkan makan malam, tetap mengurus rumah, meski hatiku berdarah-darah. Aku sering bertanya pada diriku sendiri, apakah pengorbananku salah? Apakah keputusanku meninggalkan karir demi keluarga adalah keputusan bodoh? Mengapa lelaki yang dulu memujiku kini justru merendahkanku? Aku tahu jawabannya bukan pada diriku. Aku sudah melakukan yang terbaik sebagai istri dan ibu. Yang salah adalah dia, suamiku sendiri, yang buta melihat semua itu. Suatu malam, setelah Reza pulang larut bersama Nadia, aku duduk sendirian di ruang tamu. Anak-anak sudah tertidur. Aku menatap foto pernikahan kami yang tergantung di dinding. Senyumku dulu begitu tulus, mataku berbinar penuh harapan. Tapi kini, semuanya terasa hampa. Aku sadar, rumah tanggaku tidak lagi sama. Suamiku bukan lagi lelaki yang dulu kucintai. Dia telah berubah, memilih mengagungkan perempuan lain di hadapanku, merendahkan martabatku, dan melupakan semua pengorbananku. Dan malam itu, aku bersumpah dalam hati, jika mereka berani melangkah lebih jauh, aku tidak akan tinggal diam. Aku akan menunjukkan siapa sebenarnya aku, dan membuat mereka menyesali setiap kata hinaan yang pernah mereka lontarkan padaku. Malam itu, setelah aku berjanji dalam hati untuk tidak tinggal diam, aku mulai lebih peka pada setiap gerak-gerik Reza. Dulu, aku sering menutup mata, berusaha percaya padanya meski hati sering berteriak. Tapi kini, aku tidak mau lagi menjadi istri yang buta dan tuli terhadap kenyataan. Seiring waktu, semua tanda semakin jelas. Reza sering pulang larut dengan alasan lembur. Ponselnya tak pernah lepas dari genggaman, bahkan dibawa ke kamar mandi. Aku tahu, itu bukan tanda suami yang setia. Dulu, ia sering meninggalkan ponsel di meja makan tanpa peduli, tapi sekarang, ia begitu protektif. Aku mulai memperhatikan percakapannya. Sesekali, ketika ia tertidur lelap, aku memberanikan diri membuka ponselnya. Hati ini bergetar hebat, tanganku gemetar,
Tapi rasa penasaran dan luka yang sudah menumpuk membuatku nekat. Benar saja. Ada puluhan pesan dari Nadia. Panggilan sayang yang seharusnya hanya untukku kini berpindah ke perempuan itu. Mereka membicarakan banyak hal, mulai dari pekerjaan, janji bertemu, hingga rencana masa depan. Dan yang paling menusuk hatiku adalah satu kalimat dari Reza. Aku ingin hidup sama kamu, Nat. Biarin Arini sibuk sama anak-anaknya. Aku capek sama dia. Aku mau punya istri yang bisa bikin aku bangga, cantik, bisa aku ajak ke acara-acara. Bukan perempuan kusut yang cuma bisa masak di rumah. Dadaku sesak. Air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Begitu hina aku di matanya. Aku yang dulu rela meninggalkan dunia kerjaku demi keluarga, kini dianggap sampah tak berguna. Hari-hari berlalu. Aku semakin curiga ada sesuatu yang besar sedang mereka rencanakan. Reza semakin sibuk, sering beralasan ada proyek penting di kantor. Tapi aku tahu itu bohong. Hingga suatu sore, aku bertemu dengan Ratna, teman lamaku yang kebetulan bekerja di sebuah hotel mewah di pusat kota. Saat itu aku sedang berbelanja kebutuhan rumah, lalu kami tak sengaja bertemu. "Rin, kamu Arini kan?" sapa Ratna dengan wajah terkejut. Aku tersenyum, meski lelah. "Iya, Ratna." "Wah, sudah lama sekali ya." Kami berbincang sebentar, saling bertukar kabar. Hingga akhirnya Ratna berkata sesuatu yang membuat darahku berdesir kencang. "Kamu tahu nggak? Minggu depan di hotel tempatku kerja akan ada pernikahan besar. Pengantin lelakinya namanya Reza, pengantinnya, Nadia." Aku sempat lihat datanya pas bantu bagian administrasi. Dunia seakan berhenti berputar. Jantungku nyaris berhenti berdetak. Nama itu, nama suamiku, jelas-jelas tertulis di data pernikahan mewah itu. Dan Nadia, perempuan itu, yang sudah merusak rumah tanggaku. Aku menelan ludah. "Kamu yakin, RAT? Nama pengantinnya Reza?" Ratna mengangguk mantap. "Iya." Aku malah sempat mikir, apa dia masih ada hubungan keluarga sama kamu, soalnya kan aku tahu suamimu juga namanya Reza. Tapi mungkin bukan, ya? Soalnya dia daftar pakai alamat kantor, bukan rumah. Aku terdiam. Tanganku gemetar menggenggam kantong belanja. Rasanya kakiku hilang tenaga. Aku tersenyum kaku pada Ratna, pura-pura tak terjadi apa-apa. Tapi dalam hati, badai besar sedang mengamuk. Sejak saat itu, aku memperhatikan Reza lebih teliti. Benar saja, ia semakin sibuk. Pakaian-pakaian barunya tiba-tiba muncul, jas mahal, parfum baru yang wangi menyengat. Ia bahkan sempat bilang pada anak-anak bahwa minggu depan ia akan dinas luar kota selama beberapa hari. Aku tahu itu bohong. Itu pasti alasan agar ia bebas menggelar pesta pernikahan dengan perempuan itu. Yang paling menyakitkan, Reza sama sekali tidak peduli padaku lagi. Ia makan malam sambil sibuk dengan ponselnya, tertawa kecil membaca pesan, lalu pergi tanpa menatapku. Anak-anak yang mencoba mengajaknya bermain pun sering diabaikan. Suatu malam, ketika aku memberanikan diri menegurnya, ia malah meledak. "Reza, kamu akhir-akhir ini berubah banget. Kamu sering pulang larut, sibuk sendiri, bahkan sama anak-anak pun jarang bicara. Ada apa sebenarnya?" tanyaku dengan suara bergetar. Ia menatapku tajam. "Jangan banyak tanya, Rin. Aku capek. Aku kerja banting tulang buat kalian, tapi kamu masih aja cerewet. Ngurus rumah aja masih berantakan, anak-anak ribut terus. Kamu mau nyalahin aku?" "Aku nggak nyalahin kamu, aku cuma pengen tahu. Kamu ada hubungan apa sama Nadia?" Sekejap, wajahnya berubah. Matanya melebar, lalu menyipit penuh amarah. "Kamu jangan bawa-bawa dia. Nadia itu beda sama kamu. Dia cantik, pintar, punya masa depan. Bukan kayak kamu yang cuma bisa ngabisin uang." Aku tercekat. Kata-kata itu seperti palu godam yang menghantam kepalaku. Setelah pertengkaran itu, aku tidak lagi banyak bicara. Aku tahu, semua ucapanku hanya akan dibalas dengan amarah dan hinaan. Aku memilih diam, tapi dalam hatiku aku menyimpan luka yang semakin dalam. Namun, di balik diamku, aku menyiapkan langkah. Aku tidak akan tinggal diam jika pernikahan itu benar-benar terjadi. Aku akan datang.
Aku akan membuat mereka tahu bahwa aku bukan perempuan lemah yang bisa diinjak seenaknya. Aku mengatur strategi. Aku tahu, kehadiranku di pesta itu akan mengejutkan semua orang. Aku ingin Reza merasakan malu, aku ingin Nadia sadar bahwa ia telah merampas sesuatu yang bukan miliknya. Dan lebih dari itu, aku ingin semua orang melihat siapa sebenarnya aku. Malam-malam berikutnya aku habiskan dengan menatap wajah kedua anakku. Mereka masih kecil, polos, tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi antara ayah dan ibunya. Kadang aku menangis diam-diam sambil membelai rambut mereka. Aku sayang kalian, bisikku pada mereka. Ibu mungkin nanti harus melakukan sesuatu yang akan membuat kalian bingung. Tapi percayalah, ibu selalu ada untuk kalian, meski dari jauh. Anak-anakku tersenyum dalam tidur mereka, seolah memberi kekuatan padaku. Aku sadar, langkah yang akan kuambil nanti akan berat. Aku berencana membawa anak-anakku ke pesta pernikahan itu. Aku akan menyerahkan mereka pada Reza dan Nadia, agar mereka tahu betapa beratnya tanggung jawab yang selama ini kuemban sendirian. Bukan karena aku tidak sayang pada anak-anakku. Justru karena aku ingin membuka mata mereka. Aku ingin Reza dan Nadia tahu, hidup berumah tangga bukan hanya tentang pesta mewah, senyum cantik, atau pekerjaan bergengsi. Tapi tentang tangisan anak tengah malam, tentang lelah yang tak pernah selesai, tentang pengorbanan yang tak terlihat. Hari itu pun semakin dekat. Aku sudah tahu dengan pasti tanggal dan tempat pernikahan mereka. Hotel mewah di pusat kota, dengan dekorasi megah dan tamu undangan dari kalangan atas. Semua dipersiapkan diam-diam, seolah aku tidak akan pernah tahu. Reza sendiri masih berpura-pura akan dinas luar kota. Ia bahkan sempat berkata, "Kamu jangan ganggu aku beberapa hari ke depan. Aku sibuk banget." Aku hanya mengangguk, menahan senyum sinis. Dalam hati, aku sudah tahu kebenarannya. Di balik diamku, aku mempersiapkan diri. Aku memilih gaun terbaikku, meski sederhana, tapi elegan. Aku tidak mau tampil lusuh di depan mereka. Aku ingin mereka tahu, aku masih perempuan yang dulu pernah dibanggakan banyak orang. Aku masih Arini yang berharga, bukan perempuan murahan yang bisa diremehkan. Malam-malam menjelang hari itu, aku tak bisa tidur. Aku gelisah, sedih, marah, sekaligus tegar. Bayangan wajah anak-anakku membuatku bimbang. Tapi aku tahu, ini harus kulakukan. Aku harus menunjukkan pada mereka arti sesungguhnya dari sebuah keluarga. Dan di dalam hatiku, aku berbisik pada diri sendiri. Bersiaplah, Reza. Bersiaplah, Nadia. Aku akan datang. Dan kalian akan menyesali semua yang kalian lakukan padaku. Hari itu akhirnya tiba. Sejak pagi, aku sudah terjaga. Malam tadi aku sama sekali tak bisa tidur. Dadaku sesak, pikiranku bercampur aduk. Di satu sisi, hatiku remuk karena harus menghadapi kenyataan pahit. Suamiku, lelaki yang dulu kucintai sepenuh jiwa, akan menikahi perempuan lain. Di sisi lain, ada bara semangat yang membakar dalam dadaku. Aku tidak boleh mundur. Aku harus datang, meski setiap langkah terasa bagai menapaki bara api. Aku mengenakan gaun sederhana berwarna biru gelap. Tidak mewah, tapi cukup anggun untuk membuatku terlihat berwibawa. Rambutku kutata rapi, sedikit riasan kugunakan sekadar untuk menyamarkan wajah letihku. Aku ingin datang bukan sebagai perempuan kusut yang selalu direndahkan Reza, tapi sebagai Arini yang sesungguhnya. Kuat, bermartabat, dan pantas dihargai. Kedua anakku kupakaikan baju rapi. Putraku mengenakan kemeja putih dengan celana panjang hitam, sedangkan putriku memakai gaun kecil berwarna pink lembut. Mereka tampak cantik dan tampan, polos tanpa tahu apa yang sedang terjadi. "Ibu, kita mau kemana?" tanya putriku dengan mata bening. Aku mengelus pipinya, menahan air mata. "Kita mau pergi ke tempat ayah." "Kalian harus kuat, ya?" Anak-anakku hanya mengangguk tanpa mengerti. Hotel tempat pesta itu berlangsung menjulang megah, lampu-lampunya berkilauan bahkan dari kejauhan. Mobil-mobil mewah berjejer di halaman, tamu-tamu berdandan glamor berlalu lalang. Aku menarik napas panjang sebelum melangkah masuk. Begitu kami masuk ke ballroom, mataku langsung disilaukan oleh gemerlap lampu kristal, dekorasi bunga yang menjuntai indah, dan panggung pelaminan yang dihiasi emas dan putih.
Musik lembut mengalun, para tamu bercengkerama dengan gelas sampanye di tangan mereka. Dan di atas pelaminan itu, berdiri Reza dan Nadia. Reza mengenakan jas hitam yang begitu rapi, wajahnya penuh senyum bangga. Sementara Nadia, dengan gaun putih panjang yang berkilau, tampak seperti ratu. Mereka berdiri berdampingan, menerima ucapan selamat dari tamu. Hatiku bergetar hebat, sakit, perih, hancur. Tapi aku menegakkan punggungku. Aku tidak boleh terlihat lemah. Langkahku perlahan menembus kerumunan. Tamu-tamu mulai menoleh. Bisikan-bisikan terdengar. Itu kan istrinya Reza? Ya ampun, dia datang. Apa yang akan terjadi ini? Semakin banyak mata tertuju padaku. Namun aku terus melangkah, kedua anakku kugandeng erat, hingga akhirnya aku berdiri tepat di depan pelaminan. Reza terbelalak melihatku. Wajahnya pucat, senyumnya lenyap seketika. Sementara Nadia tampak kaku, matanya bergetar menatapku. Arini? Suara Reza bergetar, nyaris tak terdengar. Aku tersenyum tipis, meski hatiku menangis. Selamat ya, Reza. Akhirnya kamu menikah dengan wanita yang kamu puja-puja. Suasana ballroom mendadak hening. Semua tamu menahan napas, menyaksikan adegan yang tak mereka sangka-sangka. Musik berhenti, hanya tersisa detak jam dan degup jantung yang memburu. Aku menatap Nadia. Kamu cantik sekali hari ini. Tak heran suamiku terpesona padamu. Nadia menunduk, wajahnya merah padam. Aku menggenggam tangan kedua anakku, lalu menuntun mereka naik ke pelaminan. Ayah, putraku bersorak kegirangan melihat Reza. Ia berlari kecil hendak memeluknya. Reza tertegun, tangannya gemetar menyambut anaknya. Aku berdiri tegak. Reza, Nadia, aku datang bukan untuk merusak kebahagiaan kalian. Aku datang untuk memberikan sesuatu yang berharga. Aku mendorong pelan kedua anakku ke arah mereka. Ini anak-anakmu, Reza. Anak-anak yang selama ini aku rawat, aku besarkan dengan seluruh tenaga dan air mata. Kamu selalu bilang aku cuma bisa ngurus anak, aku ini beban. Sekarang, aku serahkan mereka padamu. Biar kamu dan istri barumu merasakan apa yang selama ini kamu remehkan. Wajah Reza pucat pasi. Apa maksudmu, Rin? Jangan bercanda di sini. Aku menatapnya tajam. Aku tidak bercanda. Bukankah kamu selalu bilang aku ini cuma pengangguran yang bisanya merepotkan? Bukankah kamu bilang pekerjaanku tidak ada harganya? Sekarang, rasakan sendiri bagaimana mengurus mereka. Bagaimana menghadapi tangisan tengah malam, demam tinggi, rengekan tanpa henti. Aku ingin kalian berdua tahu, menjadi orang tua bukan semudah yang kalian bayangkan. Suara bisik-bisik tamu semakin ramai. Ada yang menutup mulut terkejut, ada yang saling menatap tak percaya. Reza mencoba menahan amarahnya. Arini, hentikan. Kamu bikin malu aku di depan semua orang. Aku tertawa getir. Malu? Kamu takut malu? Lalu bagaimana dengan aku, Reza? Kau hina aku setiap hari, kau rendahkan aku di depan anak-anak, kau pamerkan selingkuhanmu di rumah kita sendiri. Apa kau pernah peduli pada perasaanku? Nadia mencoba bersuara. Arini, aku menoleh cepat, menatapnya tajam. Kamu diam saja, Nadia. Kamu bangga bisa merebut suami orang? Ingat, perempuan yang merebut kebahagiaan orang lain tidak akan pernah benar-benar bahagia. Nadia membeku, wajahnya pucat. Anak-anakku mulai kebingungan. Putriku memegang rok gaunku. Ibu, kenapa ayah marah? Tanyanya lirih. Aku mengusap kepalanya dengan lembut. Tidak apa-apa, sayang. Kamu sama kakak sekarang tinggal sama ayah, ya. Tangisnya pecah seketika. Aku mau sama ibu. Jangan tinggalin aku, Bu. Dadaku hancur berkeping-keping. Air mataku jatuh deras. Tapi aku memaksakan diri tetap tegar. Aku berlutut, memeluk mereka erat sekali. Ibu sayang kalian. Ibu akan selalu ada, meski dari jauh. Kalian harus kuat, ya. Aku berdiri lagi, lalu mendorong mereka ke arah Reza dan Nadia. Reza tampak kebingungan, kaku memeluk anak-anak yang menangis. Dan saat itu,
Aku berkata dengan suara lantang agar seluruh ruangan mendengar. Mulai hari ini, biarlah kalian yang merasakan bagaimana rasanya mengurus anak. Jangan pernah lagi meremehkan perempuan yang memilih menjadi ibu rumah tangga. Karena sesungguhnya, kamilah yang memikul beban paling berat. Suasana mendadak ricuh. Beberapa tamu mulai berbisik keras. Astaga, jadi Reza menikah diam-diam padahal masih punya istri sah. Kasihan anak-anak itu. Memalukan sekali. Para tamu undangan yang awalnya tersenyum kini memasang wajah sinis. Beberapa bahkan meninggalkan ruangan dengan ekspresi jijik. Reza berkeringat, wajahnya merah padam menahan malu. Nadia tak kuasa menahan air mata, gaun pengantinnya yang mewah kini terasa seperti kain usang. Aku memandang sekeliling. Pesta mewah ini tidak akan menutupi kebusukan yang kalian lakukan. Tidak ada gaun indah, tidak ada lampu kristal yang bisa menyembunyikan dosa kalian. Aku meraih segelas sampanye dari meja terdekat, lalu menuangkannya begitu saja ke lantai, membuat beberapa orang terkejut. Inilah simbol rumah tangga kalian. Mewah di luar, tapi busuk di dalam. Seorang tamu berusaha menenangkanku, tapi aku menepis tangannya. Aku tidak peduli lagi pada etika, aku tidak peduli lagi pada pandangan orang. Aku hanya ingin mereka tahu rasa. Setelah semua kata-kata itu keluar, aku merasa kakiku lemas. Aku menatap sekali lagi wajah kedua anakku yang masih menangis di pelukan Reza. Hatiku seolah tercabik. Aku ingin merebut mereka kembali, aku ingin lari bersama mereka. Tapi aku tahu, aku harus tetap pada rencanaku. Dengan langkah berat, aku berbalik meninggalkan pelaminan. Tamu-tamu menatapku, sebagian mengangguk kecil, seakan mengerti penderitaanku. Sebagian lagi hanya melongo, tak percaya pada drama yang baru saja terjadi. Aku berjalan keluar ballroom dengan air mata bercucuran. Setiap langkahku terasa bagai menginjak pecahan kaca. Jantungku terasa terhimpit. Aku meninggalkan anak-anakku, jiwa ragaku, demi satu tujuan. Membuka mata Reza dan Nadia tentang arti sesungguhnya dari tanggung jawab. Di pintu keluar, aku menoleh sekali lagi. Kulihat Reza masih berdiri kaku di pelaminan, Nadia terduduk di kursi menangis, anak-anakku meronta-ronta memanggilku. Ibu, jangan pergi. Suara itu menghantam hatiku bagai petir. Tapi aku tetap melangkah. Aku tahu, perjalananku belum selesai. Aku akan selalu memperhatikan mereka dari jauh. Dan suatu hari nanti, aku akan kembali untuk mereka. Aku keluar dari ballroom hotel dengan langkah berat. Rasanya seluruh tenaga terkuras, dadaku sesak, dan kepalaku pening. Udara malam yang dingin menyapu wajahku, tapi itu tak bisa meredakan panasnya luka di hatiku. Teriakan anak-anakku masih terngiang-ngiang di telingaku. Ibu, jangan pergi. Kalimat itu menghantam batinku seperti ribuan anak panah. Tapi aku memaksa diriku melangkah. Aku tahu, jika aku menoleh lagi, aku akan berlari kembali, meraih mereka, dan membatalkan semua yang sudah kujalani. Maka aku hanya terus berjalan, keluar dari pintu besar hotel, menyusuri trotoar yang sepi. Tangisku pecah tanpa bisa kutahan. Malam itu, aku menangis bukan hanya karena kehilangan anak-anakku sementara, tapi juga karena seluruh hidupku seakan runtuh. Aku ditinggalkan, dihina, diremehkan, lalu harus menyaksikan sendiri suamiku bersanding dengan perempuan lain di pelaminan mewah. Namun, di balik luka itu, ada bara tekad yang semakin kuat. Aku tidak boleh jatuh selamanya. Aku harus bangkit untuk anak-anakku, untuk membuktikan bahwa aku bukan perempuan lemah seperti yang mereka kira. Hari-hari pertama setelah pesta itu adalah siksaan terberat. Rumah yang biasanya ramai oleh tawa dan tangis anak-anak mendadak terasa kosong. Setiap sudut kamar masih menyimpan jejak mereka. Boneka kecil di atas ranjang, buku gambar penuh coretan warna-warni, dan pakaian mungil yang belum sempat kusimpan. Malam hari terasa paling menyiksa. Biasanya aku terbiasa terbangun tengah malam oleh tangisan anak-anakku. Kini, aku hanya terbangun dalam sunyi, menatap langit-langit kamar dengan air mata mengalir. Aku sering bertanya dalam hati, apakah aku ibu yang jahat? Bagaimana bisa seorang ibu meninggalkan anak-anaknya di tangan ayah yang begitu egois dan perempuan asing yang jelas tidak tulus? Tapi aku mencoba menguatkan hati. Ini bukan karena aku tidak sayang.
Justru karena aku sayang, aku ingin mereka tahu arti perjuangan yang selama ini kulakukan. Aku ingin mereka sadar betapa beratnya menjadi seorang ibu rumah tangga. Setiap hari aku mencari kabar tentang anak-anakku. Aku masih memiliki beberapa teman dekat yang sesekali melihat atau mendengar kabar dari lingkungan Reza. Dari merekalah aku tahu keadaan di rumah baru mereka. Hari-hari awal, Reza dan Nadia masih tampak berusaha menutupi segalanya. Mereka ingin menunjukkan kepada dunia bahwa mereka bisa bahagia. Foto-foto mereka berdua bersama anak-anakku sempat muncul di media sosial, senyum paksa dengan caption manis yang memuakan, "Keluarga kecilku yang bahagia." Tapi aku tahu, semua itu hanya topeng. Tak butuh waktu lama sebelum masalah mulai muncul. Anak-anakku bukanlah mainan yang bisa difoto lalu ditinggalkan begitu saja. Mereka butuh perhatian, kasih sayang, dan kesabaran yang luar biasa. Suatu sore, aku mendengar dari seorang tetangga dekat rumah Reza bahwa anak-anakku sering menangis. Mereka mencari-cari aku, terutama si bungsu yang masih kecil. Setiap malam, dia teriak-teriak manggil ibunya, kata tetanggaku. Kasihan sekali, nadanya kelihatan kerepotan. Reza juga sering marah-marah. Hatiku remuk mendengarnya. Tapi aku menahan diri. Aku harus sabar, karena ini bagian dari pelajaran yang harus mereka jalani. Dari kabar yang sampai padaku, Nadia mulai menunjukkan wajah aslinya. Selama ini ia terbiasa hidup bebas, bekerja dengan penuh gaya, dandan cantik setiap hari, tanpa terbebani urusan rumah tangga. Kini, tiba-tiba ia harus menghadapi dua anak kecil yang rewel, rumah yang berantakan, dan suami yang pulang larut malam dengan wajah kusut. Reza, aku nggak sanggup begini terus, bentaknya suatu malam, menurut cerita seorang kerabat Reza yang kebetulan mendengar keributan itu. Aku menikah sama kamu, bukan sama anak-anakmu. Kenapa aku yang harus ngurus mereka? Reza balas membentak. Kamu pikir gampang cari uang buat ngasih makan mereka? Aku udah kerja banting tulang, masa aku masih harus ngurusin anak di rumah? Pertengkaran demi pertengkaran pecah hampir setiap hari. Anak-anakku menjadi saksi bisu, menangis di sudut ruangan, tak mengerti mengapa ayah dan ibu tiri mereka selalu bertengkar. Aku mendengar kabar itu dengan hati hancur. Tapi lagi-lagi, aku menahan diri. Semua ini adalah konsekuensi dari pilihan Reza sendiri. Aku ingin ia merasakan apa yang dulu selalu ia remehkan. Semakin hari, Reza mulai terlihat lelah. Lingkaran hitam di bawah matanya semakin jelas. Rambutnya kusut, wajahnya tidak lagi segagah dulu. Ia kewalahan menghadapi pekerjaan kantor sekaligus urusan rumah yang tak pernah selesai. Sementara Nadia semakin sering mengeluh. Ia tidak bisa lagi berdandan secantik dulu karena waktunya habis mengurus anak-anak yang bukan darah dagingnya. Ia mulai menyesali pernikahannya dengan Reza. Aku kira hidup sama kamu itu indah, Reza, kata Nadia suatu malam, menurut kabar dari orang dalam. Aku kira aku akan bahagia dengan pesta mewah, liburan, dan kehidupan glamor. Tapi ternyata aku cuma jadi babysitter buat anak-anakmu. Reza hanya terdiam, tak bisa menjawab. Mungkin saat itu, dalam hatinya, ia mulai teringat padaku, istri yang dulu rela melepaskan segalanya untuk mengurus rumah dan anak-anaknya tanpa banyak mengeluh. Sementara itu, aku perlahan bangkit dari keterpurukan. Aku mulai melamar pekerjaan kembali, meski awalnya ragu. Aku takut dianggap terlalu lama meninggalkan dunia kerja. Tapi ternyata, dengan rekam jejak dan reputasiku dulu, banyak perusahaan masih membuka pintu untukku. Hari-hari sibuk dengan berkas lamaran dan wawancara membuatku sedikit teralihkan dari rasa sakit kehilangan anak-anak. Aku mulai belajar menata hidup sendiri, menyiapkan jalan untuk masa depan yang lebih baik. Malam-malam masih sepi, aku masih sering menangis diam-diam. Tapi kali ini, air mata itu bercampur dengan tekad. Aku ingin suatu hari kembali menjemput anak-anakku, bukan sebagai ibu yang rapuh, tapi sebagai ibu yang kuat dan berhasil. Tak butuh waktu lama sebelum kabar keretakan rumah tangga Reza dan Nadia mulai tersebar. Awalnya hanya bisik-bisik di lingkungan sekitar, lalu merembet ke tempat kerja mereka. Orang-orang mulai bertanya-tanya, benarkah Nadia sering absen karena stres? Aku dengar Reza sering marah-marah di kantor. Kasihan anak-anaknya, sering kelihatan lusuh. Semua itu membuatku merasa campur aduk.
Di satu sisi, aku merasa puas karena apa yang mereka lakukan padaku kini berbalik menimpa mereka. Di sisi lain, hatiku tetap terluka karena anak-anakku ikut menderita dalam pusaran kekacauan itu. Aku tahu, badai ini belum berakhir. Aku tahu suatu saat Reza akan mencariku, entah untuk mengeluh atau meminta tolong. Dan aku sudah menyiapkan diriku untuk saat itu. Aku tidak akan langsung melemah. Aku ingin ia benar-benar merasakan betapa beratnya tugas yang dulu ia remehkan. Aku ingin ia benar-benar menyesali setiap hinaan yang pernah ia ucapkan padaku. Di setiap doa malamku, aku selalu memohon pada Tuhan, lindungi anak-anakku. Kuatkan mereka. Biarkan mereka tetap tumbuh dengan cinta meski tanpa pelukan ibunya. Dan beri aku kesempatan untuk kembali membawa mereka pulang suatu hari nanti. Malam itu, aku berdiri di depan jendela rumah kecilku. Kota tampak berkilauan dengan lampu-lampu jalan. Dari kejauhan, aku tahu anak-anakku sedang tertidur, mungkin dengan tangisan sebelum akhirnya lelah. Aku ingin berada di samping mereka, mengusap rambut mereka, tapi aku harus sabar. Aku menatap langit malam yang pekat. Bertahanlah, Nak. Ibu selalu ada untuk kalian, meski dari jauh. Dan suatu saat, Ibu akan kembali menjemput kalian. Dengan tekad itu, aku melangkah ke hari esok, menyiapkan diriku untuk babak baru dalam hidupku, sementara Reza dan Nadia perlahan-lahan tenggelam dalam rumah tangga penuh kericuhan yang mereka ciptakan sendiri. Malam semakin larut, namun teriakan masih menggema dari dalam rumah mewah Reza. Suara pecahan piring, tangisan anak-anak, dan bentakan silih berganti. Para tetangga hanya bisa berbisik di balik jendela, tak ada yang berani ikut campur. Mereka tahu, rumah tangga yang dulu dipamerkan begitu megah di hotel mewah itu kini tengah di ujung tanduk. Sejak aku pergi, Reza dan Nadia mencoba tampil seolah semuanya baik-baik saja. Tapi kenyataannya, semua berantakan. Anak-anakku tak pernah berhenti merindukanku. Si sulung yang biasanya ceria kini berubah murung. Ia lebih sering diam di kamar, menatap foto keluarganya yang lama. Sedangkan si bungsu, hampir setiap malam menangis memanggilku, hingga suaranya serak. Nadia, yang dulu selalu tampil anggun dengan make-up sempurna, kini tampak kusut. Rambutnya sering acak-acakan, wajahnya pucat tanpa polesan, dan lingkar hitam menghiasi matanya. Ia bukanlah sosok ibu yang sabar. Setiap tangisan anak-anakku hanya memicu emosinya. Berhenti nangis. Ibumu nggak akan balik lagi, bentaknya suatu malam, membuat si bungsu terisak makin keras. Reza mencoba menenangkan, tapi ia sendiri tak punya banyak kesabaran. Beban kerja di kantor membuatnya semakin mudah marah. Kamu ini gimana sih, Nat? Anak kecil wajar kangen ibunya, kenapa kamu malah bentak-bentak? Nadia melotot. Aku bukan pembantu, Reza. Aku menikah denganmu bukan untuk jadi ibu dadakan buat anak-anak yang bukan darah dagingku. Anak-anakku hanya bisa menutup telinga, memeluk satu sama lain di sudut kamar. Masalah lain muncul dari sisi keuangan. Dulu, Reza selalu membanggakan dirinya sebagai pria mapan. Tapi kenyataannya, biaya hidup rumah tangga jauh lebih besar dari yang ia kira. Anak-anak butuh sekolah, makanan, pakaian, dan berbagai kebutuhan lain. Nadia, yang terbiasa hidup dengan standar tinggi, masih suka belanja barang mewah. Ia sering pulang dengan tas baru, sepatu mahal, atau kosmetik branded. Padahal, tagihan listrik, air, dan cicilan rumah mulai menumpuk. Reza, aku butuh uang lagi buat belanja bulanan, kata Nadia suatu pagi. Reza mendengus. Belanja bulanan atau belanja tas? Aku udah lihat kartu kreditmu, Nat. Kamu pikir aku nggak tahu? Aku perempuan, Res. Aku butuh perawatan, aku butuh barang bagus. Kalau aku tampil lusuh, orang-orang bakal bilang kamu nggak mampu. Reza membanting koran di meja. Jangan alihkan. Kamu kira gampang cari uang? Aku kerja siang malam, tapi kamu hambur-hamburkan begitu aja. Pertengkaran mereka semakin sering dipicu oleh masalah uang. Dan setiap kali itu terjadi, anak-anakku menjadi korban suasana rumah yang makin panas. Tak jarang, dalam amarahnya, Reza menyebut namaku. Kalau Arini ada di sini, dia nggak akan rewel kayak kamu. Dia tahu caranya ngurus rumah, tahu caranya hemat,
tahu caranya urus anak-anak. Ucapan itu seperti pisau yang menusuk hati Nadia. Ia merasa kalah dibandingkan aku, meski dulu ia begitu percaya diri merebut Reza. Kalau kamu masih sayang Arini, kenapa kamu nikah sama aku? Teriak Nadia suatu malam. Reza terdiam, tapi dalam hatinya ia tahu, ia mulai menyesali keputusannya. Kabar dari tetangga membuat hatiku semakin teriris. Anak-anakku sering tampak tidak terurus. Pakaian mereka kusut, rambutnya jarang disisir, bahkan kadang lupa diberi bekal ke sekolah. Guru mereka sampai beberapa kali menegur Reza. Pak, anak Anda sering tidak mengerjakan PR, terlihat murung, dan kurang perhatian di rumah. Apakah ada masalah? Reza hanya bisa mengangguk dengan wajah merah. Ia malu, tapi ia tidak bisa mengatasinya. Anak-anakku, yang dulu selalu ceria di bawah asuhanku, kini kehilangan sinar di mata mereka. Mereka menjadi saksi dari pernikahan penuh pertengkaran, tanpa kehangatan. Suatu malam, pertengkaran besar terjadi. Semua bermula dari hal sepele, Nadia pulang larut malam dengan wajah lelah. Reza curiga. Kamu dari mana? Tanyanya dengan nada curiga. Aku dari kantor, jawab Nadia ketus. Kantor sampai jam 11 malam? Jangan bohong, nak. Aku capek dituduh terus. Aku ini masih muda, Res. Aku nggak bisa terjebak di rumah dengan anak-anakmu yang rewel itu. Reza mengepalkan tangan. Kamu sadar nggak kalau ucapanmu itu menyakitkan? Mereka anak-anakku. Seharusnya kalau kamu mau nikah sama aku, kamu siap terima mereka. Nadia menjerit. Aku nggak mau hidup kayak gini. Aku kira menikah sama kamu bakal bikin aku bahagia. Tapi nyatanya aku sengsara. Setiap hari ribut, setiap hari stres, uang nggak pernah cukup, dan aku harus ngurus anak-anak yang bukan milikku. Anak-anakku yang mendengar pertengkaran itu kembali menangis. Si sulung mencoba memeluk adiknya, menutup telinga kecilnya agar tidak mendengar lebih banyak kata-kata menyakitkan. Hari berikutnya, Nadia membuat keputusan yang mengejutkan. Ia mengemasi pakaian-pakaiannya, memasukkannya ke dalam koper besar. Res, aku nggak bisa lagi hidup kayak gini, katanya dingin. Aku nggak pernah bahagia sejak menikah denganmu. Aku mau pergi. Reza tercengang. Kamu serius? Kamu mau ninggalin aku? Aku capek. Aku masih punya kehidupan, Res. Aku nggak mau tua sebelum waktunya gara-gara ngurus anak-anakmu. Aku nggak mau lagi terjebak di rumah ini. Reza panik. Tapi kita baru menikah, Nat. Gimana omongan orang? Aku nggak peduli omongan orang. Aku peduli diriku sendiri. Kamu pikir aku mau terus-menerus dibandingkan dengan Arini? Aku bukan dia. Aku nggak bisa jadi sepertinya. Dengan wajah penuh amarah dan air mata, Nadia menyeret kopernya keluar dari rumah. Ia tak menoleh lagi. Setelah kepergian Nadia, rumah itu semakin hancur. Reza kini benar-benar sendirian menghadapi dua anak kecil yang terus menangis merindukan ibunya. Ia harus bangun malam-malam, mengganti popok, menyiapkan sarapan, lalu tetap berangkat kerja dengan mata sembab. Di kantor, performanya menurun drastis. Atasan mulai memberi peringatan. Reza, kamu sering terlambat, pekerjaanmu berantakan. Kalau terus begini, posisimu bisa terancam. Reza tak lagi punya energi. Hidupnya berantakan. Ia menatap rumah yang berantakan dengan mainan berserakan, cucian menumpuk, dan anak-anak yang terus merengek. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan apa yang dulu kulalui setiap hari. Dan untuk pertama kalinya pula, ia menyesali keputusannya meninggalkanku. Malam itu, setelah berhasil menidurkan anak-anak, Reza duduk sendirian di ruang tamu. Kepalanya tertunduk, matanya kosong. Ia teringat semua kata-katanya dulu. Kerjaan kamu cuma makan, tidur, ngurus anak, bersihin rumah. Itu semua bisa siapa aja. Kamu itu nggak berguna, Rin. Aku bisa hidup lebih bahagia tanpa kamu. Kata-kata itu kini berbalik menyiksanya. Ia sadar, semua yang dulu ia remehkan ternyata jauh lebih berat daripada yang ia bayangkan. Air matanya jatuh. Arini, maafkan aku. Bisiknya lirih. Kabar tentang kepergian Nadia cepat sampai ke telingaku. Teman dekatku menelepon dengan suara bergetar. Rin, Nadia ninggalin Reza.
Katanya nggak tahan lagi. Aku terdiam lama. Dalam hatiku ada rasa puas, tapi juga iba. Bukan karena Reza, tapi karena anak-anakku. Mereka kini benar-benar hidup dalam kekacauan. Aku duduk di ranjang, memeluk foto anak-anakku. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Kuatlah, Nak. Ibu akan segera datang. Ibu nggak akan biarkan kalian menderita lebih lama. Rumah tangga Reza dan Nadia yang dibangun di atas pengkhianatan akhirnya runtuh dalam waktu singkat. Janji manis yang dulu mereka ucapkan di pelaminan mewah hanyalah fata morgana. Kini, Reza benar-benar sendirian, tenggelam dalam penyesalan yang dalam. Sementara aku, meski masih jauh dari anak-anakku, tahu bahwa waktuku sudah dekat. Aku harus segera mengambil langkah sebelum luka di hati anak-anakku semakin dalam. Malam itu, rumah mewah yang dulu penuh sorak tawa kini hanya menyisakan suara jangkrik dan tangisan lirih dua anak kecil. Reza duduk di sofa dengan wajah letih, rambut acak-acakan, dan kemeja kusut. Di meja makan, sepiring nasi sudah dingin, tak tersentuh. Sejak Nadia pergi membawa semua barang berharganya, kehidupan Reza benar-benar terbalik. Rumah itu lebih mirip kapal karam, tak terurus, kusam, berantakan. Piring kotor menumpuk di wastafel, cucian menggunung, dan lantai lengket oleh tumpahan susu si bungsu. Dulu, ia sering meremehkanku. Kerjaan kamu cuma ngurus rumah sama anak. Itu semua bisa siapa aja. Kini, ucapan itu kembali menghantamnya seperti tamparan keras. Pagi hari selalu menjadi mimpi buruk. Reza harus bangun lebih awal, menyiapkan susu untuk si bungsu, membangunkan si sulung untuk sekolah, menyiapkan seragam, hingga menyiapkan sarapan. Namun kenyataannya, ia tak sanggup. Seringkali si sulung berangkat sekolah tanpa sarapan, dengan rambut acak-acakan. Pernah suatu kali, ia sampai diejek teman-temannya karena seragamnya kusut dan kaos kakinya tidak sepasang. Guru wali kelasnya sampai memanggil Reza. Pak, saya harap Anda memperhatikan anak-anak. Mereka terlihat murung, sering lapar di sekolah, dan prestasinya menurun drastis. Reza hanya bisa menunduk. Maaf, Bu. Saya akan berusaha lebih baik. Tapi ia tahu, dirinya nyaris tak mampu. Masalah rumah terbawa ke kantor. Reza yang dulu dikenal disiplin, kini sering datang terlambat, pekerjaan berantakan, bahkan beberapa kali lupa menghadiri rapat penting. Reza, kamu kenapa akhir-akhir ini? Tanya atasannya suatu siang. Reza hanya menghela napas. Masalah pribadi, Pak? Kalau begini terus, aku nggak bisa lindungi kamu dari manajemen. Performa kamu turun jauh. Sadar, Res? Kamu bisa kehilangan pekerjaan. Ancaman itu membuat Reza makin tertekan. Ia sadar, jika ia kehilangan pekerjaan, anak-anaknya akan semakin menderita. Malam-malam di rumah terasa panjang. Si sulung sering menangis diam-diam, menutup wajahnya dengan bantal agar tangisnya tak terdengar. Ia terlalu dewasa untuk usianya. Suatu malam, ia mendekati Reza yang duduk di teras dengan sebatang rokok di tangan. Ayah? Suaranya pelan. Reza menoleh. Ya, Nak. Aku kangen ibu. Reza tercekat. Rokoknya hampir jatuh dari tangan. Ayah juga kangen, Nak. Kalau kangen, kenapa ayah usir ibu dulu? Pertanyaan itu menusuk lebih dalam dari pisau manapun. Reza terdiam, tak mampu menjawab. Air matanya jatuh, untuk pertama kalinya di depan anak-anaknya. Sejak itu, nama Arini selalu menghantui Reza. Ia mulai teringat semua hal kecil yang dulu sering ia abaikan, masakan sederhana yang selalu hangat, baju yang selalu wangi karena setrikaan, rumah yang selalu rapi, hingga tawa anak-anak yang riang karena kasih sayang ibunya. Ia teringat bagaimana dulu aku selalu menyiapkan air hangat saat ia pulang kerja, menyiapkan kopi pagi, bahkan mendengarkan semua keluhannya meski aku sendiri lelah. Kini, semua itu hilang, dan ia baru menyadari betapa berharganya aku. Suatu malam, setelah menidurkan anak-anak, Reza mengambil ponselnya. Ia mencoba mencari kontakku yang dulu sempat ia hapus dengan penuh amarah. Tapi tak ada. Ia mencoba mencari lewat media sosial, tapi semua akunku lenyap. Aku benar-benar menghilang. Ia bahkan menghubungi beberapa teman lamaku. Rin sekarang di mana?
Tanyanya penuh harap. Tapi sebagian besar menjawab singkat. Aku nggak tahu, Res. Atau, lebih baik kamu jangan cari dia lagi. Namun satu temanku akhirnya berkata pelan, Reza, Arini nggak pantas diperlakukan seperti dulu. Kalaupun kamu mau cari dia, pastikan bukan cuma buat minta maaf, tapi benar-benar berubah. Reza terdiam lama. Ia sadar, mencari aku bukan sekadar untuk mengisi kekosongan, tapi juga menebus kesalahan besar. Dalam keputusasaan, Reza akhirnya memberanikan diri mendatangi rumah orang tuaku. Rumah sederhana itu masih berdiri kokoh, meski catnya mulai pudar. Ibuku yang sudah renta membuka pintu. Begitu melihat Reza, wajahnya langsung menegang. Apalagi yang kamu cari di sini, Res? Tanyanya ketus. Reza menunduk. Saya mau cari Arini, Bu. Ibuku tertawa pahit. Cari dia? Setelah kamu hancurkan hidupnya? Setelah kamu usir dia demi perempuan lain? Sekarang kamu mau apa lagi? Reza terisak. Saya salah, Bu. Saya nyesel, tolong kasih tahu saya dia di mana. Air mata ibuku jatuh, tapi suaranya tetap tegas. Kalau kamu benar-benar nyesel, seharusnya kamu jaga anak-anakmu sendiri dulu. Jangan harap Arini gampang ditemuin. Dia butuh waktu menyembuhkan luka yang kamu kasih. Reza jatuh berlutut di teras rumah, menangis seperti anak kecil. Saya cuma ingin minta maaf, Bu. Hari-hari berikutnya, Reza makin terpuruk. Nadia tak pernah kembali, bahkan kabarnya ia sudah dekat dengan pria lain. Anak-anak semakin kurus, kehilangan keceriaan. Setiap malam, Reza menatap foto lama di album, foto pernikahannya denganku, foto saat kelahiran anak pertama, foto keluarga di taman. Semua itu kini terasa seperti mimpi yang jauh. Ia berbicara pada fotoku. Rin, maafkan aku. Aku terlalu bodoh. Aku terlalu buta oleh ego. Aku janji, kalau aku bisa ketemu kamu lagi, aku akan berubah. Namun fotoku hanya diam, membisu, seakan enggan memaafkan. Penderitaan belum berhenti. Suatu hari, si bungsu jatuh sakit. Demam tinggi, muntah-muntah, dan tak mau makan. Reza panik membawanya ke rumah sakit. Dokter berkata, anaknya kelelahan dan kurang nutrisi. Dia butuh perhatian lebih. Kata-kata itu kembali menusuk hati Reza. Ia merasa gagal sebagai ayah. Malam itu, ia menjaga anaknya di rumah sakit. Duduk di kursi besi, matanya tak lepas dari wajah pucat si bungsu. Ia menggenggam tangan kecil itu erat-erat. Maafkan ayah, Nak. Kalau saja ibu kamu ada di sini, pasti kamu nggak akan sampai sakit begini. Air matanya menetes tanpa henti. Suatu sore, ketika Reza pulang dari rumah sakit setelah si bungsu membaik, ia tak sengaja bertemu dengan salah satu sahabat lamaku di depan sebuah toko buku. Reza, sahabatku itu menatapnya tajam. Kamu di sini? Reza langsung menghampiri. Tolong bilang di mana Arini. Aku butuh ketemu dia. Sahabatku menggeleng. Arini sudah terlalu banyak tersakiti. Dia nggak butuh kamu lagi. Tolong, aku cuma mau minta maaf. Sekali saja. Aku janji nggak akan maksa apa-apa. Sahabatku terdiam lama. Lalu akhirnya berkata, aku nggak janji. Tapi aku akan coba sampaikan pesanmu. Kalau Arini mau, dia yang akan datang. Kalau tidak jangan harap lebih. Reza mengangguk pasrah. Itu satu-satunya harapan yang tersisa. Malam itu, Reza kembali ke rumah dengan hati penuh gejolak. Ia menatap anak-anak yang tidur lelap, lalu kembali menatap langit-langit kamar. Dalam hati, ia berdoa untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Tuhan, kalau aku masih punya kesempatan, pertemukan aku dengan Arini. Biar aku bisa menebus semua salahku, meski aku tahu aku nggak pantas. Di kejauhan, aku memang mendengar kabar tentang penderitaannya. Namun hatiku masih penuh luka. Pertanyaannya, apakah aku siap membuka pintu kembali? 3 hari setelah sahabatku menyampaikan pesan Reza, aku duduk termenung di sebuah kafe sederhana. Mataku menatap kosong keluar jendela, melihat hujan rintik-rintik jatuh di jalanan. Hati kecilku masih gamang, haruskah aku menemuinya?
Aku tahu Reza sedang hancur. Kabar tentang anak-anak yang sering terlihat lusuh, Reza yang jatuh miskin hati dan pikirannya, hingga Nadia yang mengkhianatinya, semua sampai di telingaku. Namun setiap kali aku mengingat saat aku diusir dari rumah, wajahku masih terasa panas. Luka itu terlalu dalam. Rin, dia benar-benar hancur, kata sahabatku waktu itu. Aku tahu kamu marah, tapi dia minta kesempatan sekali aja buat bicara. Aku hanya menghela napas panjang. Aku takut, kalau aku ketemu dia, semua sakitku terbuka lagi. Tapi bukankah kamu juga masih sayang sama anak-anak? Kalimat itu yang membuatku terdiam. Ya, anak-anakku. Aku tak bisa menolak rindu yang makin hari makin menggerogoti jiwaku. Minggu sore, aku akhirnya memutuskan. Aku ingin melihat anak-anakku, meski itu berarti harus menatap wajah lelaki yang menghancurkan hidupku. Aku memilih tempat netral, sebuah taman kota yang ramai, bukan rumah yang penuh kenangan pahit. Aku tak ingin terjebak dalam suasana yang menekan. Sahabatku menyampaikan kabar ke Reza. Dan sore itu, aku datang dengan langkah bergetar. Aku mengenakan gamis sederhana berwarna biru muda, dengan kerudung krem. Tanganku dingin, jantungku berdebar tak karuan. Dari kejauhan, aku melihat Reza datang bersama kedua anak kami. Reza tampak jauh berbeda, tubuhnya lebih kurus, wajahnya pucat, matanya sayu dengan kantong hitam tebal. Anak-anaklah yang pertama kali melihatku. Si sulung berteriak, "Ibu," dan langsung berlari ke arahku. Si bungsu pun ikut menyusul dengan langkah terburu-buru. Aku tak kuasa menahan air mata. Aku berlutut, meraih mereka berdua dalam pelukan hangat. "Anakku, ibu kangen sekali." Tangis mereka pecah. "Ibu jangan pergi lagi, jangan tinggalin kami." Aku menangis makin keras. Aku peluk mereka erat-erat, seolah tak ingin melepas lagi. Ketika aku berdiri, barulah aku menatap Reza. Wajahnya penuh luka batin, matanya memerah karena air mata yang ditahan. "Arini?" Suaranya serak, hampir tak terdengar. Aku menegakkan tubuhku, mencoba menguatkan hati. "Apa yang kamu mau dari aku, Res?" Reza menunduk. "Aku nggak minta apa-apa, aku cuma mau minta maaf." Aku terdiam. Hujan gerimis yang turun membuat suasana semakin sendu. Reza mulai bicara dengan suara gemetar. "Arini, aku tahu aku udah hancurin hidup kamu. Aku usir kamu, aku sakiti kamu, aku biarkan kamu pergi tanpa sedikit pun pertimbangan. Semua karena ego dan kebodohan aku." Ia meneteskan air mata. "Nadia, dia nggak pernah benar-benar peduli sama aku. Dia cuma manfaatin aku. Dan aku baru sadar, yang selama ini tulus, yang selalu ada buat aku itu kamu." Aku mengepalkan tangan. Hatiku bergejolak antara ingin memaafkan dan ingin marah. Tapi sadar nggak, Res? Permintaan maafmu nggak akan bisa hapus luka itu. Aku tidur di jalanan waktu kamu usir aku. Aku nangis sendirian tanpa tahu harus kemana. Kamu pernah bayangin rasanya? Reza terisak. Aku bayangin tiap malam, Rin. Dan itu nyiksa aku. Aku pantas dihukum, aku pantas dihina. Tapi tolong, jangan jauhkan aku dari anak-anak. Aku rela kalau kamu nggak mau sama aku lagi, asal aku masih bisa jadi ayah buat mereka. Si sulung menarik ujung gamisku. "Ibu, jangan benci ayah. Aku tahu ayah salah, tapi ayah udah berusaha jaga kami. Kami pengen ibu sama ayah ada bareng lagi." Hatiku hancur mendengar suara polos itu. Si bungsu pun ikut bicara terbata-bata. "Aku kangen makan masakan ibu. Aku kangen ibu bacain cerita." Air mataku jatuh makin deras. Aku meraih keduanya, lalu menatap Reza. "Kalau bukan karena mereka, aku nggak akan mau ketemu kamu." Kami duduk di bangku taman. Suasana penuh tegang. Reza mencoba mendekat, tapi aku menjaga jarak. "Arini," katanya dengan suara lirih, "aku nggak minta kamu kembali sekarang. Aku cuma mau kamu lihat, aku berubah. Aku belajar jadi bapak yang benar. Aku nyoba masak buat anak-anak, nyuci baju mereka, walau sering gagal. Tapi aku berusaha. Semua karena aku sadar, kamu nggak tergantikan." Aku menatapnya tajam. "Kamu sadar sekarang, setelah semuanya hancur? Kenapa nggak dulu,
waktu aku masih ada di sampingmu. Reza tertunduk lama. Karena aku bodoh, dan kadang orang baru sadar apa yang berharga setelah kehilangan. Aku menarik napas dalam-dalam. Kata-katanya menusuk, tapi aku tak mau larut begitu saja. Res, luka ini terlalu dalam. Aku nggak bisa serta-merta percaya lagi. Aku butuh bukti, bukan kata-kata. Hari-hari berikutnya, Reza berusaha keras menunjukkan perubahan. Ia rutin mengantarkan anak-anak ke sekolah dengan seragam rapi. Ia memasak makanan sederhana, meski kadang gosong, tapi anak-anak mulai tersenyum. Ia juga mulai rajin menabung, memotong pengeluaran pribadinya. Ia menolak ajakan teman-teman kantornya untuk bersenang-senang. Bahkan ia mencari konseling keluarga diam-diam, berharap bisa memperbaiki dirinya. Aku mendengar kabar itu dari sahabatku. Dan diam-diam, hatiku mulai goyah. Beberapa minggu kemudian, aku kembali bertemu Reza di taman yang sama. Kali ini, anak-anak tampak lebih ceria. Reza memberiku sebuah kotak kecil. Ini bukan cincin atau hadiah mewah. Aku cuma tulis surat buat kamu. Aku membuka kotak itu, dan benar, hanya ada sepucuk surat tangan. Isinya adalah pengakuan jujur, semua penyesalannya, semua janji untuk berubah, dan doa agar aku bahagia, meski bukan bersamanya. Tanganku bergetar saat membaca. Air mata menetes, membasahi kertas itu. Aku menatapnya. Res, aku nggak janji bisa balik. Tapi aku lihat, kamu berusaha. Untuk anak-anak, aku akan beri kamu kesempatan, bukan sebagai suami dulu, tapi sebagai ayah. Kita lihat ke depan. Reza menangis sejadi-jadinya. Ia meraih tanganku, tapi aku menarik pelan. Jangan buru-buru, Res. Aku masih perlu waktu. Sore itu, aku pulang dengan hati campur aduk. Luka lama memang tak akan pernah hilang begitu saja. Tapi melihat anak-anak tertawa lagi bersama ayahnya, aku merasa sedikit lega. Mungkin aku bisa membuka pintu kecil untuknya. Bukan untuk menghapus masa lalu, tapi untuk memberi masa depan pada anak-anak kami. Dan di balik itu semua, aku sadar, kadang cinta tidak benar-benar hilang. Ia hanya terluka, menunggu waktu untuk sembuh. Reza akhirnya bertemu kembali dengan Arini. Pertemuan itu penuh air mata, luka lama, dan harapan baru. Arini belum bisa langsung menerima, tapi ia memberi kesempatan kecil demi anak-anak. Reza kini benar-benar diuji. Apakah ia bisa membuktikan kesungguhan, atau akan kembali jatuh pada kebodohan yang sama? Aku tak pernah menyangka hari itu akan datang. Setelah sekian lama aku hidup terpisah, menjauh, menghapus nama Reza dari doa-doaku, akhirnya aku dipaksa berhadapan lagi dengan sosok yang dulu kucintai setengah mati. Aku ingat betul, hujan sore itu masih menyisakan rintik kecil di jalan. Udara dingin menusuk kulit, tapi tanganku justru berkeringat. Hatiku berkecamuk. Aku berdiri di tengah taman kota, menunggu dengan napas terengah. Dan ketika aku melihat mereka datang dari kejauhan, Reza bersama dua anakku, jantungku seakan berhenti berdetak. Anak-anakku lebih kurus dari terakhir kali kulihat. Pakaian mereka sederhana, wajahnya tampak pucat. Tapi begitu mata mereka menangkap sosokku, semuanya berubah. Ibu, teriak anak sulungku, berlari tanpa peduli tanah yang becek. Aku terjatuh berlutut di tanah basah, menyambut mereka dalam pelukan. Tangisku pecah. Anak-anak menempel di tubuhku, menggenggamku erat-erat seakan takut aku menghilang lagi. Ibu, jangan pergi lagi, bisik si bungsu dengan suara serak. Aku tak sanggup berkata apa-apa, hanya mengangguk sambil menciumi kepala mereka berkali-kali. Tapi kemudian, aku mendongak, dan mataku bertemu dengan tatapan itu. Tatapan yang dulu membuatku luluh, yang dulu sekaligus menghancurkan hidupku, mata Reza. Reza bukan lagi Reza yang kukenal. Tubuhnya tampak kurus, rahangnya tirus, matanya cekung dengan lingkar hitam yang tebal. Rambutnya berantakan, bahkan bajunya terlihat lusuh. Ia berdiri terpaku, menatapku dengan mata basah. Bibirnya bergetar, seolah ada ribuan kata yang ingin diucapkan tapi tak bisa keluar. Arini, katanya akhirnya, lirih seperti bisikan. Aku memalingkan wajah. Aku tak sanggup langsung menatapnya lama-lama.
Luka lama seketika kembali terbuka. Untuk apa kamu ajak aku ke sini? Tanyaku dingin, berusaha menahan getar suaraku. Aku cuma mau minta maaf, jawabnya, menunduk. Kami duduk di sebuah bangku taman. Anak-anak bermain tak jauh dari sana, sesekali berlari ke arahku sambil tertawa kecil, tawa yang sudah lama hilang dari hidupku. Reza menunduk lama sebelum akhirnya bicara. Aku tahu, aku nggak pantas lagi ada di depan kamu. Aku sudah hancurin semua. Aku usir kamu, aku pilih orang yang nggak ada apa-apanya dibanding kamu, aku buta, Rin. Aku mengepalkan tangan. Suaranya yang penuh penyesalan itu malah menyulut marahku. Kamu pikir permintaan maaf bisa bikin semua baik-baik saja? Kamu tahu rasanya diusir tanpa belas kasihan? Kamu tahu rasanya tidur di jalanan waktu hujan deras, tanpa rumah, tanpa suami, tanpa anak. Reza menunduk makin dalam. Bahunya bergetar, air matanya jatuh satu persatu. Aku tahu aku nggak bisa hapus itu semua. Aku salah besar. Dan aku pantas dihukum, Rin. Tapi tolong, jangan ambil anak-anak dariku. Mereka satu-satunya alasan aku masih bisa bertahan hidup. Aku tercekat. Anakku yang sulung tiba-tiba datang, memeluk kakiku. Ibu, jangan marah sama ayah. Kami pengen kalian bareng lagi. Si bungsu ikut bersuara dengan polos, ayah sering nangis, Bu. Ayah suka masak buat kami walau kadang gosong. Ayah udah berusaha? Aku memejamkan mata, air mata kembali jatuh. Betapa kejamnya kenyataan ini. Anak-anak tak tahu apa yang sebenarnya terjadi, yang mereka tahu hanya satu. Mereka ingin ayah dan ibunya bersama. Aku menatap Reza lagi. Kalau bukan karena mereka, aku nggak akan duduk di sini sekarang. Hari itu aku pulang dengan hati hancur berkeping-keping. Rasanya aku ditarik kedua arah. Bagian dari diriku ingin terus membenci Reza, mengingat semua pengkhianatan dan hinaan yang kulalui. Tapi bagian lain masih peduli, masih mencintainya diam-diam. Dan yang paling membuatku goyah adalah anak-anakku. Malam itu aku menangis panjang. Ya Allah, harus bagaimana aku? Hatiku sakit, tapi anak-anakku butuh ayahnya. Hari-hari berikutnya, aku mendengar kabar dari sahabatku. Reza benar-benar berusaha berubah. Ia mengantar jemput anak-anak ke sekolah, memasak meski sering berakhir gagal, mencuci pakaian mereka dengan tangan, bahkan menolak ajakan teman kantornya untuk foya-foya. Ia mulai belajar menabung, menahan diri dari belanja yang tak perlu. Ia bahkan ikut konseling keluarga di sebuah lembaga sosial, mencoba memperbaiki diri. Semua kabar itu sampai ke telingaku. Dan mau tak mau, hatiku mulai bergetar. Aku akhirnya setuju bertemu lagi. Kali ini suasananya berbeda. Anak-anak tampak lebih ceria, lebih terawat. Reza menatapku dengan mata penuh harap. Ia menyerahkan sebuah kotak kecil. Aku nggak punya cincin, nggak punya hadiah mewah. Yang aku punya cuma surat ini. Aku membuka kotak itu. Di dalamnya ada sepucuk surat tulisan tangan. Tulisan yang bergetar, tinta yang sedikit tercoreng oleh air mata. Isinya pengakuan panjang, tentang kesalahannya, tentang kebodohannya, tentang bagaimana setiap malam ia dihantui bayangan saat aku menangis diusir dari rumah. Tentang bagaimana ia ingin menebus, bukan untuk dirinya, tapi demi anak-anak. Aku membaca sambil menangis. Reza, suaraku bergetar. Aku nggak tahu harus bilang apa. Aku nggak janji bisa kembali padamu. Luka ini terlalu dalam. Aku ngerti, Rin. Aku nggak minta kamu langsung kembali. Aku cuma minta kesempatan nunjukin kalau aku bisa berubah. Bukan buat aku, tapi buat kamu, buat anak-anak. Hari-hari setelah itu, aku mulai membuka sedikit pintu. Aku sering bertemu anak-anak, kadang makan bersama mereka. Sesekali aku berbincang singkat dengan Reza, meski masih menjaga jarak. Aku masih marah. Aku masih sakit. Tapi aku tak bisa memungkiri, ada secercah harapan yang mulai tumbuh. Anak-anak kembali tertawa. Mereka sering berkata, Ibu, kita bisa pulang bareng lagi kan? Dan itu yang membuatku sulit tidur setiap malam. Aku tahu, cepat atau lambat aku harus mengambil keputusan. Aku berdiri di depan cermin suatu malam, menatap wajahku yang penuh keriput kecil karena terlalu sering menangis. Kalau aku kembali,
Apakah aku bisa benar-benar memaafkannya? Kalau aku tidak kembali, apakah anak-anakku harus terus hidup dalam keluarga yang terpisah? Air mataku jatuh. Mungkin ini bukan soal aku atau Reza lagi. Ini tentang anak-anak. Tentang masa depan mereka. Pertemuan itu bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan baru. Aku masih berdiri di persimpangan jalan, antara dendam dan cinta, antara luka lama dan harapan baru. Reza sudah berusaha menunjukkan perubahan, anak-anak sudah menemukan kembali senyum mereka. Tinggal aku, apakah aku sanggup melepaskan sakitku dan membuka pintu, atau tetap menutupnya rapat-rapat selamanya? Malam itu, rumah kontrakanku terasa sunyi. Lampu temaram menerangi ruang tamu sederhana, hanya ada aku dan secangkir teh hangat yang sudah dingin. Anak-anak sedang tidur di kamar, wajah mereka begitu damai, tanpa tahu betapa kalutnya hati ibunya. Aku duduk termenung. Perjalanan panjang yang kulalui kembali berkelebat di kepala. Dari diusir tanpa belas kasihan, terpuruk di jalanan, hingga akhirnya dipertemukan lagi dengan Reza. Luka itu masih ada, perihnya masih menusuk. Tapi ada sesuatu yang berbeda sekarang, Reza tak lagi sama. Dia datang bukan dengan kesombongan, bukan dengan janji manis kosong, tapi dengan tangis, penyesalan, dan usaha kecil yang nyata. Dan aku, meski mencoba membenci, tak bisa menutup mata terhadap perubahan itu. Tapi benarkah aku sanggup memaafkan? Aku berwudhu, lalu menengadahkan tangan. Ya Allah, aku lelah. Aku ingin bahagia, anak-anakku juga. Tapi aku takut membuka hati lagi, takut dikhianati lagi. Tunjukkan jalanku. Air mataku menetes deras. Malam itu aku merasa seakan seluruh luka yang kupendam selama ini ikut luruh bersama sujudku. Saat aku bangkit, ada sedikit kelegaan. Aku tahu, keputusan ini harus kuambil bukan dengan emosi, tapi dengan ikhlas. Esok paginya, aku bangun dengan tekad baru. Aku melihat anak-anakku masih tidur, wajah mereka begitu polos. Aku sadar, merekalah alasan aku harus berani mengambil keputusan. Aku menyiapkan sarapan sederhana, lalu duduk menulis sebuah surat. Surat untuk Reza. Tanganku bergetar saat penaku gerakkan di atas kertas. Aku sudah membaca semua tulisanmu, sudah melihat usahamu. Aku tahu kamu benar-benar menyesal. Tapi aku juga tahu, luka yang kamu buat terlalu dalam. Luka itu tidak bisa hilang hanya dengan kata maaf. Aku tidak bisa menjanjikan akan kembali padamu sepenuhnya. Aku tidak bisa serta-merta menghapus semua sakitku. Tapi demi anak-anak kita, aku bersedia membuka sedikit pintu. Aku ingin kita membangun lagi, perlahan, dengan cara yang benar. Aku tidak akan kembali ke rumah yang dulu. Kita mulai dari awal, di tempat baru, dengan cara baru. Jika kamu sungguh ingin menebus semua, buktikanlah dengan perbuatan, bukan janji. Buktikan pada anak-anak, buktikan pada dirimu sendiri, dan buktikan pada Allah. Jika suatu hari aku benar-benar bisa memaafkan, itu karena aku melihat kamu berjuang, bukan karena aku dipaksa keadaan. Arini, hari itu, aku mengajak Reza bertemu lagi. Anak-anak tentu senang sekali, mereka meloncat-loncat begitu tahu kami akan berkumpul. Kami duduk di sebuah warung kecil, sederhana tapi hangat. Aku menyerahkan surat itu padanya. Reza membacanya dengan tangan bergetar. Air matanya menetes tanpa bisa ia tahan. Rin, terima kasih. Aku nggak nyangka kamu masih mau kasih aku kesempatan, meski sekecil apapun. Aku menatapnya tegas. Kesempatan ini bukan untukmu. Ini untuk anak-anak kita. Jangan pernah kecewakan mereka lagi. Jangan buat mereka kehilangan orang tuanya dua kali. Reza mengangguk, matanya merah. Aku janji, Rin. Kali ini bukan janji kosong. Aku akan buktikan dengan hidupku. Sejak hari itu, kami mulai perlahan. Aku tidak langsung pindah ke rumah Reza, dan ia pun tidak menuntut. Kami sepakat untuk membangun hubungan dengan cara yang lebih sehat, komunikasi jujur, saling menghormati, dan yang paling penting, meletakkan anak-anak sebagai prioritas utama. Reza benar-benar berubah. Ia belajar memasak lebih baik, mengurus anak-anak dengan sabar, bahkan mulai aktif ikut pengajian di masjid. Aku melihatnya berusaha keras, bukan hanya untukku, tapi untuk dirinya sendiri.
Anak-anak tumbuh lebih bahagia. Mereka sering tertawa, lebih ceria, nilai sekolahnya pun membaik. Aku tahu, kebahagiaan mereka lah yang selama ini hilang. Meski begitu, aku tidak menutup mata. Luka lama tidak bisa sembuh dalam semalam. Kadang aku masih teringat hinaannya dulu, teringat wajahku yang basah air mata saat terusir. Dan saat itu terjadi, aku menjaga jarak. Tapi Reza selalu sabar. Ia tidak pernah memaksaku, tidak pernah marah jika aku tiba-tiba dingin. Ia hanya berkata, "Aku ngerti, Rin. Aku akan terus di sini sampai kamu benar-benar percaya lagi." Dan perlahan, tembok di hatiku mulai retak. Beberapa bulan kemudian, kami duduk di teras rumah kontrakan bersama anak-anak. Langit penuh bintang. Anakku yang sulung bertanya polos, "Bu, Ayah, kita bisa tinggal bareng lagi kan? Biar nggak perlu pisah-pisah." Aku menatap Reza. Ia menatap balik, lalu mengalihkan pandangannya ke anak-anak. "Kalau ibu sudah siap, Nak, Ayah nggak akan maksa. Tapi Ayah janji, Ayah akan terus ada buat kalian semua." Anak-anak tersenyum. Dan malam itu aku sadar, mungkin inilah jawaban yang selama ini kucari. Waktu terus berjalan. Luka lama masih ada, tapi tidak lagi menyakitkan seperti dulu. Seperti bekas luka di kulit, tetap ada, tapi sudah kering, sudah tak mengalirkan darah. Suatu pagi, saat melihat Reza sedang mengikatkan tali sepatu anak-anak untuk sekolah, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Ada ketulusan dalam gerakannya, ada cinta yang nyata. Dan tanpa sadar, aku berbisik lirih, "Aku maafkan kamu." Reza menoleh cepat, matanya berkaca-kaca. Ia tak berkata apa-apa, hanya menggenggam tanganku erat. Maaf bukan berarti melupakan. Maaf bukan berarti menghapus masa lalu. Maaf adalah keberanian untuk berdamai dengan luka, agar bisa melangkah ke depan tanpa terus terseret bayangan kelam. Aku memilih jalan itu. Jalan pulang. Bukan pulang ke rumah lama yang penuh kenangan pahit, tapi pulang ke rumah baru, rumah yang dibangun dengan doa, kesabaran, dan kesempatan kedua. Anak-anak punya ayah, aku punya kekuatan baru, dan Reza punya kesempatan menebus segalanya. Dan aku tahu, selama Allah masih memberi napas, masih ada harapan untuk memperbaiki, masih ada ruang untuk mencinta dengan cara yang lebih dewasa. Hidup mengajarkanku bahwa pengkhianatan bisa menghancurkan, tapi juga bisa menjadi jalan menuju kesadaran. Bahwa luka bisa jadi pintu menuju doa yang lebih tulus. Dan bahwa cinta sejati bukan tentang manisnya awal, tapi tentang keberanian untuk memperbaiki ketika segalanya hampir runtuh. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi hari ini, aku memilih untuk berjalan bersama mereka. Dengan hati yang lebih ikhlas, dengan doa yang lebih kuat. Karena pada akhirnya, keluarga bukan tentang siapa yang sempurna, tapi tentang siapa yang mau tetap tinggal dan memperbaiki. Dan itulah yang kupilih. Aku pulang.